Happy Land adalah nama sebuah tempat di Manila, Filipina. Kalau mendengar namanya, orang mungkin membayangkan tempat yang penuh senyum dan kebahagiaan. Tapi kenyataan di dalamnya sangat jauh dari itu. Nama Happy Land justru terasa seperti lelucon pahit bagi mereka yang tinggal di sana. Happy Land adalah kawasan kumuh, tempat banyak orang tinggal berdesakan dalam ruang yang sangat sempit. Rumah-rumah dibangun dari bahan seadanya seperti kayu bekas, seng, dan plastik. Banyak yang tinggal di ganggang kecil yang bahkan sulit dilewati motor. Tidak ada ruang terbuka, tidak ada tempat bermain, dan udara di sekitarnya terasa sesak dan kotor. Kawasan ini berada di distrik Tondo, salah satu wilayah paling padat di Manila. Sekitar 631.000 orang tinggal di sini. Banyak dari mereka hidup tanpa rumah yang layak. Sebagian bahkan hanya punya gubuk kecil atau tidur di jalan. Bangunan-bangunan di Happy Land berdiri sangat rapat. Jarak antar rumah hampir tidak ada. Jalan-jalan di antara rumah itu sempit dan dipenuhi sampah. Bau busuk dari sisa makanan dan limbah rumah tangga menjadi bagian dari keseharian mereka. Jalan aspal bahkan tak terlihat lagi karena tertutup oleh sampah plastik, kemasan makanan, dan limbah lainnya. Keluarga-keluarga di sini biasanya tinggal dalam satu ruangan kecil, sekitar 9 meter persegi. Di dalam ruangan itulah 10-15 orang tinggal bersama. Ruangan yang sempit itu digunakan untuk segalanya. Tidur, memasak, makan, dan kadang juga bekerja. Tak ada kamar tidur, tak ada dapur khusus, tak ada tempat untuk menyendiri. Anak-anak tidur di lantai bersama orang tuanya, menggunakan tikar tipis, sarung, atau bantal seadanya. Tempat tinggal yang sempit ini diperparah oleh bangunan yang tidak aman. Dindingnya dari kayu lapuk atau seng bekas, dan tidak punya ventilasi yang cukup. Udara tidak bisa masuk dengan baik, dan saat malam hari, udara menjadi sangat panas. Banyak orang terbangun karena kepanasan, tapi tak punya pilihan selain tetap tinggal di sana. Masalah di Happy Land tidak hanya ada di dalam rumah. Di luar pun tak kalah sulit. Jalanan yang sempit membuat akses ke toilet umum dan air bersih menjadi sangat terbatas. Toilet hanya tersedia dalam jarak tertentu dan digunakan oleh banyak keluarga. Akibatnya, mereka harus antre panjang hanya untuk buang air. Sementara itu, air bersih juga susah didapat. Banyak yang harus membeli air minum atau menyambung pipa ilegal. Untuk mandi atau mencuci, mereka kadang menggunakan air dari sungai atau parit yang kotor dan penuh limbah. Air sungai yang digunakan terlihat berwarna gelap, bahkan kadang biru kehitaman, karena tercemar limbah rumah tangga dan industri. Air itu sering menyebabkan penyakit kulit, infeksi, dan masalah kesehatan lainnya. Kenyamanan adalah sesuatu yang sulit ditemukan di Happy Land. Setiap hari adalah perjuangan. Udara bau, jalanan kotor, dan ruang tinggal yang sesak membuat hidup terasa sangat berat. Tidak ada hiburan, tidak ada waktu untuk bersantai. Yang ada hanya harapan sederhana, bisa makan hari ini dan tidur dengan tenang malam nanti. Anak-anak di Happy Land sudah terbiasa dengan kerasnya hidup sejak kecil. Mereka membantu orang tua mencari sampah, mengais sisa makanan dari restoran atau tempat pembuangan. Makanan sisa itu kemudian dibersihkan, dimasak ulang, dan dimakan bersama. Makanan ini dikenal dengan nama pakpak. Pakpak dalam bahasa Tagalog berarti mengibaskan atau membersihkan. Tapi di Happy Land, istilah itu merujuk pada sisa-sisa makanan dari restoran yang diolah kembali. Biasanya berisi ayam goreng, nasi, atau makanan cepat saji lainnya yang sudah dibuang. Meskipun sudah tercampur dengan kotoran, makanan itu tetap dikumpulkan, dimasak ulang, dan dijual atau dimakan sendiri. Bagi mereka yang tidak punya cukup uang untuk beli makanan baru, pakpak adalah solusi.
Makanan ini dijual murah di warung-warung kecil. Tapi tentu saja, kualitas dan kebersihannya jauh dari aman. Risiko sakit sangat besar, tapi pilihan mereka sangat terbatas. Karena kesulitan ekonomi yang begitu berat, sebagian orang tua bahkan melakukan hal yang sangat menyedihkan. Ada yang memaksa anak-anaknya terlibat dalam kekerasan seksual secara online demi mendapatkan uang. UNICEF menyebut Filipina sebagai salah satu pusat kekerasan seksual anak secara daring di dunia. Bahkan, orang tua sendiri kadang menjadi bagian dari jaringan tersebut. Mereka tidak melakukannya karena keinginan, tapi karena terpaksa, karena lapar, karena putus asa. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 95 anak meninggal setiap hari di Filipina karena kekurangan gizi. Lebih dari 35.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap tahun karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Banyak orang meninggal bukan karena narkoba atau kekerasan, tapi karena tidak bisa makan atau mendapat perawatan. Happy Land mulai dikenal sebagai kawasan kumuh sejak puluhan tahun lalu. Saat itu, banyak orang dari pedesaan datang ke Manila untuk mencari pekerjaan. Karena tidak mampu menyewa rumah, mereka membangun tempat tinggal dari bahan sisa. Seiring waktu, kawasan ini tumbuh menjadi permukiman padat tanpa fasilitas yang memadai. Happy Land adalah cermin dari krisis tempat tinggal di Manila, di mana ruang terbatas, tapi jumlah penduduk terus bertambah. Nama Happy sebenarnya berasal dari kata lokal Hapilan, yang berarti tempat pembuangan sampah berbau busuk. Tapi karena percakapan dengan orang asing yang tidak memahami kata itu, lama-lama berubah menjadi Happy. Nama itu kemudian diterima begitu saja. Mungkin karena terdengar lebih ramah, walau kenyataannya sangat jauh dari kata bahagia. Inilah potret nyata dari kehidupan di tengah kota besar. Happy Land bukan sekadar tempat tinggal, tapi bukti bahwa masih banyak orang yang hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Meski penuh kekurangan, mereka tetap bertahan. Hari demi hari, mereka terus berjuang, berharap ada hari yang lebih baik di depan sana. Namun, di balik semua penderitaan itu, Happy Land bukan hanya tentang kesedihan. Di sana, ada kisah-kisah tentang kekuatan manusia bertahan. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum meski tak tahu apa yang bisa diberikan untuk makan malam. Tentang anak-anak yang tetap bermain, tertawa, meski mereka bermain di antara tumpukan sampah. Hidup di Happy Land tidak mudah, tapi mereka tetap hidup. Mereka tetap melangkah hari demi hari. Di beberapa sudut ada warung kecil, tempat warga saling berbagi cerita sambil menyeruput kopi murah. Ada ibu-ibu yang menjual sayur seadanya, bapak-bapak yang menarik becak atau mengangkut barang demi upah yang tak seberapa. Meski semuanya serba terbatas, semangat untuk bertahan tetap hidup. Mereka tidak menyerah, meskipun hari-hari seringkali terasa seperti ujian yang tak berakhir. Banyak organisasi lokal dan relawan dari luar negeri yang pernah mencoba membantu. Ada yang membawa makanan, menyediakan air bersih, atau membuka sekolah darurat bagi anak-anak. Tapi bantuan seperti itu datang dan pergi. Tidak ada yang benar-benar mengubah keadaan. Mereka yang tinggal di sana tahu, jika ingin bertahan, mereka harus mengandalkan diri sendiri dan sesama. Anak-anak di Happy Land bermimpi. Mimpi yang sangat sederhana, seperti ingin punya kamar sendiri, bisa sekolah setiap hari tanpa harus memulung dulu, atau sekadar tidur di kasur yang empuk. Mereka tahu itu tidak mudah, tapi mereka tetap berharap. Sayangnya, banyak dari mimpi itu berhenti di tengah jalan. Anak-anak yang tidak bisa menyelesaikan sekolah akhirnya tumbuh dan menjalani hidup yang sama seperti orang tuanya. Bekerja serabutan, tinggal di gubuk sempit, dan terus berjuang. Generasi berganti,
Tapi pola hidup miskin ini terus berulang, karena sistem dan keadaan tidak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Masalah di Happy Land bukan hanya soal uang atau makanan. Ini tentang bagaimana sistem kota, bahkan negara telah gagal melindungi warganya yang paling rentan. Mereka yang tinggal di Happy Land tidak pernah meminta hidup seperti itu. Mereka hanya ingin punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, untuk tumbuh dan bermimpi seperti anak-anak lainnya. Pemerintah sering datang menjanjikan perbaikan, tapi hasilnya hampir tak pernah terasa. Pembangunan lebih banyak diarahkan ke kawasan elit dan pusat kota. Sementara Happy Land dan tempat-tempat seperti itu dibiarkan menjadi bayangan gelap dari kemajuan kota. Walau begitu, ada harapan kecil yang tetap menyala. Beberapa anak dari Happy Land berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka yang mendapatkan beasiswa, yang dibantu oleh relawan, atau yang gigih belajar meski tanpa fasilitas. Mereka membuktikan bahwa meskipun lahir di tempat yang sulit, mereka tetap bisa melangkah lebih jauh. Tapi jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan mereka yang tertinggal. Happy Land adalah cermin yang memantulkan wajah lain dari Manila. Wajah yang sering disembunyikan, diabaikan, atau dianggap tidak penting. Padahal mereka juga bagian dari kota. Mereka juga manusia. Mereka juga punya hak untuk hidup layak, untuk bernapas di udara bersih, untuk minum air sehat, dan untuk bermimpi besar tanpa harus takut kelaparan esok hari. Nama Happy Land memang menyimpan ironi yang dalam. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana, kebahagiaan bukan sesuatu yang mereka tunggu datang dari luar. Kebahagiaan adalah ketika keluarga masih bersama, ketika masih bisa makan meski hanya sekali, ketika tawa anak-anak masih terdengar meski dinding rumahnya dari seng berkarat. Inilah kisah Happy Land. Sebuah tempat dengan nama yang indah, tapi menyimpan kenyataan hidup yang keras. Tempat di mana harapan tumbuh perlahan di antara sempitnya ruang, bau sampah, dan suara tangis yang tertahan. Tempat di mana manusia terus bertahan dengan sisa-sisa kekuatan dan mimpi yang belum padam. Happy Land mungkin bukan tempat yang ingin orang datangi. Jalanannya penuh lumpur, udaranya penuh asap, dan rumah-rumahnya seperti bisa roboh kapan saja. Tapi di balik semua itu, ada kehidupan yang tak pernah menyerah. Di sana, orang-orang belajar untuk tidak bergantung pada kemewahan, tapi pada satu sama lain. Mereka saling membantu, saling menguatkan, karena mereka tahu, jika bukan mereka, siapa lagi? Bagi banyak dari kita, makan 3 kali sehari atau tidur di ruangan ber-AC adalah hal biasa. Tapi bagi mereka, itu adalah kemewahan yang mungkin hanya bisa hadir dalam mimpi. Mereka hidup dalam kekurangan yang terus-menerus, namun tetap bisa tersenyum, tetap bisa berbagi meski hanya punya sedikit. Anak-anak di Happy Land masih tumbuh. Mereka tetap bermain, tertawa, dan memeluk mimpi-mimpi mereka yang kecil tapi tulus. Di wajah mereka, kita bisa melihat harapan yang belum padam. Meskipun keadaan sulit, mereka percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Itulah kekuatan manusia. Bertahan dalam kondisi paling sulit, tapi tetap menyimpan harapan. Dan kita yang melihat dari jauh, kita yang hidup lebih nyaman, apakah cukup hanya ikut prihatin? Karena Happy Land bukan hanya tentang kemiskinan. Ini tentang ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama. Tentang sistem yang tidak memihak mereka yang paling membutuhkan. Dan tentang betapa dunia bisa memilih untuk menutup mata ketika yang menderita adalah mereka yang hidup di balik tembok kota. Tapi selama masih ada yang peduli, selama masih ada tangan yang mau menjangkau, suara yang mau didengar, dan hati yang mau terbuka, maka selalu ada harapan. Happy Land bukan tempat yang sempurna, tapi ia mengajarkan banyak hal tentang hidup, tentang perjuangan,
dan tentang manusia yang tetap berdiri, bahkan saat semuanya terasa runtuh. Dan mungkin itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan soal apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa bertahan bersama